اللهم ارزقنا علوما نافعة وارزقنا فهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang sangat dinantikan, yakni pemaparan materi seminar yang akan disampaikan oleh Ustazah Heni Al-Husnawati MPD dan akan dimoderatori oleh salah satu dosen, saya ulangi, dan akan dimoderatori oleh salah satu dosen UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yaitu Ustazah Zeni Murtafiati Mizani MPDI. Kepada yang terhormat Ustazah Zeni Murtafiati Mizani MPDI, kami persilahkan untuk mengambil alih acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dan bertemu dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh berkah di pagi hari ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru sejati, pembawa risalah ilmu, pembawa risalah akhlak, sebaik-baiknya akhlak, yang menerangi alam semesta sebagai rahmatan lil alamin. Baik, yang kami hormati Dr. Kiai Haji Bambang Sudarsono LCMA selaku pimpinan PPMI Al Khair. Yang saya hormati pula Dr. Kandidat Ibu Heni Al Husnawati MPD selaku narasumber pada seminar pagi hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Zulfa Khairiyah LC selaku Ketua Yayasan Al Khair. Yang saya hormati pula Ustadzah Muhtarom SPD MSI selaku Kepala MA Al Khair, dan Bapak Ibu Guru yang dirahmati Allah dan hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam seminar ilmiah yang bertajuk Kurikulum Merdeka berbasis pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Jadi konsep dari kurikulum merdeka, pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta ini merupakan pendekatan baru yang dihadirkan oleh pemerintah dan menjadi kebijakan yang wajib kita terapkan dalam lembaga pendidikan kita. Tema ini saya rasa sangat relevan dengan tuntutan dan tantangan pendidik di era ini yang dihadapkan pada derasnya arus teknologi informasi dan tantangan abad 21. Untuk memahami secara mendalam dan menginternalisasi nilai-nilai deep learning maupun kurikulum berbasis cinta dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan.
Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai seminar pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan CV atau kurikulum vitae dari Ibu Dr. Kandidat Heni Al-Husnawati, SPDI MPD. Jadi Ibu Dr. Heni Al-Husnawati bernama lengkap beliau Heni Al-Husnawati dengan tempat tanggal lahir di Blitar 25 Juni 1981 dan beralamat di Jalan Bayangkara Gang 1 RT 2 01 Kelurahan Taman Arum Kabupaten Ponorogo dengan kontak 087758914163. Untuk pengalaman pendidikan dari Bu Heni merupakan beliau seorang guru di MTS MA PPMI Al-Khoil Jimbe Jenangan Ponorogo dan juga mahasiswi doktoral FITK S3 PAI UIN Sunan Kalijogo semester 3 angkatan 12. Pendidikan beliau ditempuh di MI Raudhatun Nasiin Blitar, MTS Miftahul Ulum Blitar, SMK jurusan Manajemen Bisnis Sutojayan Blitar, MA Tarbiyatul Mu'allimat Ponpes Wali Songo Ngabar tahun 2003 sampai 2006. Kemudian S1 beliau tamatkan di PAI IRM Ngabar Ponorogo dan S2 di IAIN Ponorogo tahun 2021 sampai 2023. Untuk pengalaman beliau mulai dari guru PAI, kemudian guru seni, kiroah, muhadharah, gitu juga guru pengembangan diri PTQ, guru kiroah dengan berbagai macam lembaga. Juga beliau sebagai pengawas ujian tryout peserta PPG UIN Maulana Malik Ibrahim di tahun 2003, narasumber BIMTEK Mapel Akidah Akhlak di UIN Malang, juga guru Madin Taman Arum Ponorogo mulai dari 2008 sampai sekarang. Prestasi yang pernah beliau raih mulai dari juara 1 pidato 3 bahasa, juara 1 MTQ tingkat MI di tahun 91, juara MTQ tingkat remaja putri di tahun 95, juara MTQ tingkat dewasa putri di acara Grebek Suro Ponorogo tahun 2025, juara 2 puisi pada Lokakarya tingkat Provinsi Jatim 97 dan juara 1 karaoke juga ya. Jadi Bu Heni ini multi talent ya. Selain MTQ juga menyanyi gitu. Dari berbagai macam cabang MTQ juga juara menyanyi juga gitu. Dan juga penulis buku dan artikel ilmiah yang kesemuanya bisa Bapak Ibu akses di Google Scholar milik beliau dengan nama Heni Al-Husnawati. Otomatis nanti akan keluar semua karya ilmiah dari Bu Heni. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada acara inti seminar. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan satu pantun untuk menambah semangat kegiatan pada pagi hari ini. Pagi cerah sinar mentari, ilmu dan cinta jadi cahaya. Mari belajar sepenuh hati demi generasi bangsa yang berdaya dan penuh cinta. Baik. Sudah. Nanti satunya di penutup saya tambahkan 2, nggak cukup 1 ya. Itu baik untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini dan menambah wawasan serta memperkaya perspektif kita tentang kurikulum Merdeka berbasis deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Marilah sama-sama kita simak pemaparan dari narasumber kita, Dr. Kandidat Heni Al-Husnawati MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Bambang Sudarsono LCMA selaku pembina pimpinan Pondok Pesantren Al Khair Jimbe Jenangan Ponorogo. Yang saya hormati pula Ibu Zulfa Khairiyah LC selaku Ketua Yayasan Al Khair. Kemudian yang saya hormati Ustadz Muhtarom SPD MSI selaku Ketua Panitia, dan juga beliau adalah Kepala MA Al Khair, dan juga segenap Bapak Ibu Guru, Asatidz wal Asatidzah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jazaa. Awalan haya nashkuru ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan salatu wa salaman daimani ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan di Pondok Pesantren Al Khair ini untuk mengabdi dan juga sekaligus berbagi sedikit apa yang mungkin pernah saya pelajari kepada Bapak Ibu semuanya, dan sampai saat ini pun saya juga masih dalam tahap belajar juga, sehingga tidak ada kata berhenti dalam belajar insyaallah, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kemudian belajar dari buayan sampai ke liang lahat, dan juga belajar sampai ke negeri Cina insyaallah. Demikian sehingga itu menjadi motivasi saya untuk terus menjadi pembelajar. Walaupun sudah kepala 4 ya Bapak Ibu. Sudah tidak muda lagi, sudah berlalu masa-masa muda itu, tapi alhamdulillah masih diberikan umur sehingga pada kesempatan hari ini masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru untuk mencerdaskan anak didik kita di Al Khair ini, baik dari tingkat PAUD, ada yang Bapak Ibu guru yang dari pengajar TK, kemudian MTS, MA. Mari kita bersama-sama bahu-membahu mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang insya Allah mereka yang sekarang ini kita didik, pada masanya nanti mereka akan menerima estafet perjuangan untuk memajukan bangsa ini, kemudian menegakkan kebenaran dimanapun mereka berada. Jadi mari kita luruskan niat sebagai pendidik lillahi ta'ala insyaallah sampai ajal menjemput nyawa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf bahwa sebelumnya saya di sini bukan menggurui atau apa yang menyampaikan materi, bukan berarti menggurui, tidak Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain sudah banyak melihat materi ini di berbagai platform, mungkin YouTube, mungkin website yang lain, atau juga mungkin sudah ada yang mengikuti workshop atau seminar di tempat lain, mungkin di MGMP. Jadi sifatnya saya hanya menjadi pelengkap saja Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya ya saya melengkapi saja mungkin dari apa yang pernah panjenengan pelajari. Ada yang mungkin belum, di sini mungkin mudah-mudahan bisa melengkapi, menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu guru. Kalau tadi Bu Zeni sudah memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu guru semuanya, mungkin sedikit saya perkenalkan beliau juga. Jadi beliau ini adalah adik kelas saya ya Bu ya. Iya, jadi beliau ini adalah kandidat dokter di S3 PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan
13, jadi kalau saya angkatan 12 dan beliau angkatan 13. Saat ini beliau semester 2 dan saya semester 3, begitu. Yeah. Dan kami barusan saja juga kenal, sebelumnya tidak kenal. Tapi karena Allah, inilah qadarullah, melalui jalan ilmu, jalan belajar, kami dipertemukan dan akhirnya menjadi sahabat yang mudah-mudahan saling mendukung ya, Bu Zeni, ya, saling mendukung. Okay. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk materi yang saya bawakan ini adalah tentang kurikulum merdeka berbasis pendekatan deep learning dan KBC, yang saya rasa insya Allah ini relevan dengan realita saat ini yang memang sedang kita implementasikan di berbagai lembaga pendidikan ya. Jadi saya sengaja mengambil tema ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya, seperti itu. Mungkin operator sampun dipun anu nggih, oh iya. Mohon maaf kalau tadi file yang saya kirim teng jenengan ternyata saya cek lagi ada yang garisnya loncat-loncat. Saya kirim lagi file yang terbaru, sudah di-download belum Ustaz? Belum. Ya, kadang kita mendownload itu ternyata setelah dibuka ada yang loncat-loncat gitu. Ya. Baik, sambil menunggu mungkin Ustadz yang bertugas operator untuk menyiapkan file yang sudah fix insya Allah. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka ini kan sudah dimulai sejak tahun 2020 ya, 2020 setelah COVID-19 waktu itu. Kemudian bergulir, ada kurikulum prototype, ya, kemudian berproses terus dan akhirnya pada tahun 2024 ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Kurikulum nasional artinya dalam rentang waktu 2 tahun itu para pakar atau ahli pendidikan sudah memantau bagaimana perjalanan proses implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Dan ada manfaat positif, dampak positif yang sudah berhasil meningkatkan pendidikan Indonesia seperti itu. Sehingga pada tahun 2024 ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Nah, kemudian di akhir 2024 kemarin Menteri Pendidikan Nadiem Makarim lengser dan digantikan oleh Bapak Menteri kita yang baru, Bapak Abdul Mukti. Ya. Nah, dan seperti yang biasa sering kita mindset kita, ganti menteri ganti kurikulum seperti itu mungkin. Nah, rasanya beliau juga memiliki kebijakan yang memang ada hal baru ya, jadi ada ciri khas baru dari menteri yang baru, yaitu pembelajaran mendalam atau yang istilah kerennya deep learning. Apakah deep learning ini merupakan kurikulum baru? Tidak, ya, tidak kurikulum baru, hanya ini adalah penyempurna Bapak Ibu. Jadi dari pendekatannya atau approach yang dirubah seperti itu. Jadi mungkin dari kurikulum merdeka ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka dicetuskanlah kurikulum deep learning ini sebagai pendekatan baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang melatar belakangi deep learning masih seperti yang waktu pencetusan kurikulum merdeka, yakni rendahnya hasil PISA para pelajar Indonesia. Ya. Apa itu PISA? Itu Program for International Student Assessment, ya, atau program penilaian siswa secara internasional, yang mana Indonesia para pelajarnya masih dalam level yang sangat rendah di bidang
literasi, numerasi, dan sains. Ya, jadi kalau seingat saya waktu itu Indonesia meraih peringkat 72 atau 73 dari 80 negara di Indonesia. Nah ini jadi sangat ini memprihatinkan. Padahal pendidikan Indonesia ya sudah puluhan tahun, akan tetapi ternyata dari segi literasi numerasi masih perlu ditingkatkan seperti itu. Maka muncullah kurikulum merdeka itu. Dan di tahun terakhir ini sudah ada meningkat 5, peringkatnya sudah naik ke 5 Bapak Ibu. Jadi pada Mendikbud Nadiem Makarim itu yang semula 72 atau 73, peringkat ke-73 meningkat menjadi peringkat ke-69. Artinya sudah ada peningkatan literasi numerasinya. Nah, ini juga merupakan hal yang harus disyukuri. Jadi kalau waktu beliau sebelum lengser itu banyak yang mungkin demo, protes dan sebagainya, oke, mungkin memang ada kekurangan. Tapi juga tetap kita tidak menutup mata bahwa ada peningkatan literasi numerasi pada saat beliau memimpin seperti itu. Nah, kemudian literasi dan numerasi yang masih rendah terjadi karena terdapat kesenjangan efektivitas pembelajaran di sekolah yang belum memberikan kesempatan luas kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dan critical thinking. Nah ini, jadi yang perlu ditingkatkan ternyata bukan hanya siswa-siswinya atau pelajarnya saja Bapak Ibu, tapi juga kompetensi gurunya, pendidiknya. Artinya di era yang sudah semakin berkembang pesat baik dari teknologi ya dan berbagai hal, AI juga sudah banyak ini membantu pekerjaan manusia saat ini, kompetensi guru memang dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut sehingga selalu mengupgrade diri untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, sehingga anak didik yang kita didik nanti pun juga akan menjadi anak-anak yang berkualitas, insya Allah lebih baik dan berkualitas, dan tentunya itu ditunjang dari berbagai aspek, tidak hanya dari guru ataupun murid saja, tapi juga dari berbagai aspek, baik itu lingkungan, kemudian sarana prasarana, dukungan orang tua, kemudian para orang-orang yang punya pemangku kebijakan yang mendukung. Nah itu semuanya menjadi elemen-elemen yang harus bersatu padu untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kemudian langsung pada pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Nah ini ada landasan filosofis dan pedagogis, kemudian ada landasan sosiologis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan yang terakhir ada landasan empiris. Jadi ada 5 hal yang melandasi dari kurikulum atau pendekatan deep learning. Nah, nanti saya share nanti filenya di grup WhatsApp. Kalau sekarang saya share, takutnya saya tidak diperhatikan lagi. Jadi nanti insya Allah saya share semuanya Bapak Ibu. Tapi mohon untuk berapa menit ke depan? 15 menit ke depan Ustaz. Mohon diperhatikan sejenak. Ya secukupnya. Baik, kemudian dasar hukum atau payung hukum dari penetapan deep learning itu sendiri Bapak Ibu, mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, itu adalah Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Slide yang ke-5 Ustaz, mohon maaf ini Ustaz, oh yang tadi garis-garisnya loncat tadi ya Ustaz. Ya. Okay. Jadi ada 5 landasan yang ini Ustaz, next ya. Slide ke-5 Ustaz, slide ke-5. Nah ini Bapak Ibu, jadi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini adalah payung hukum atau dasar hukum dari penetapan deep learning. Jadi setiap kali kita berganti kurikulum, usahakan, bukan kurikulum ya, pokoknya kebijakan baru dari pemerintah, usahakan kita tahu dasarnya. Sehingga
kita tahu secara teorinya, landasannya, dan nanti baru implementasinya, penerapannya di proses pembelajaran. Nah, kemudian lanjut, selain Permendikdasmen tersebut, ada lagi naskah akademik Kemendikdasmen yang dipublish pada 20 Februari tahun 2025. Ini tentang pembelajaran mendalam. Jadi naskah ini berupa panduannya Bapak Ibu. Ya, kalau yang tadi itu SK-nya, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 itu SK penetapannya. Kalau yang naskah akademik ini adalah panduan mengimplementasikan deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini. Jadi dua hal inilah kalau Bapak Ibu guru nanti ingin memahami secara detail, pelajari dua hal ini. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 dan naskah akademik. Nanti insya Allah saya share juga filenya. Ya. Kemudian dalam deep learning, ya, kerangka kerja pembelajaran mendalam, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan, gitu, seperti itu. Kemudian beberapa hal penting yang menjadi poin utama atau kerangka kerja pembelajaran mendalam itu yang terbaru adalah dimensi profil lulusan. Ini ada 8. Nah, slide ke-7. Okay. Jadi dimensi profil lulusan Bapak Ibu ini adalah pengganti dari profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kemarin profil pelajar Pancasila ada 6 itu, nah sekarang diperbaharui menjadi dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi, di antaranya beriman, ya dan seterusnya itu ya. Kemudian ada bernalar kritis juga masih ada, kewarganegaraan, ya kreativitas, kolaborasi, kemandirian. Nah itulah ada 8 target ini yang nantinya harus menjadi profil pelajar kita, pelajar Indonesia. 8 profil ini. Nah, makanya 8 profil ini nanti kita masukkan dalam RPP ketika proses pembelajaran nanti diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Artinya ada nilai-nilai tersebut yang ditanamkan kepada peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mengajar memang sudah punya buku pegangannya di depan itu selalu setelah bab itu mesti ada profil pelajar Pancasila. Seharusnya kalau yang mengikuti yang terbaru ini, yang sudah ini, dimensi profil lulusan, tapi mungkin bukunya masih akan kita terapkan tahun depan. Ya. Tahun depan, jadi yang sekarang sementara itu dulu, tidak apa-apa. Ya. Nah yang berikutnya adalah prinsip pembelajaran, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Kiai Haji Bambang Sudarsono tadi, ada mindful, ada meaningful, ada joyful. Apa meaningful itu Bapak Ibu? Mindful dulu. Mindful adalah napa pengertianipun? Mindful. Berkesadaran. Oke. Sepenuh jiwa raga, wah, lengkap nggih Ustaz. Kalau yang meaningful Bapak Ibu? Bermakna, nggih, bermakna. Yang terakhir, yang ketiga, prinsip yang ketiga joyful, menggembirakan, menyenangkan. Oke, yang pertama dulu berkesadaran. Berkesadaran di sini artinya pelajar itu ketika dia mempelajari pelajaran atau mata pelajaran yang kita sampaikan, mereka tuh sadar bahwa saya butuh pelajaran atau ilmu ini. Nah, kesadaran itu tentunya tidak tumbuh dengan begitu saja. Akan tetapi Bapak Ibu gurulah yang menjadi pemantik awal untuk menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik agar mereka itu sadar belajar materi ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya disampaikan urgensi daripada materi ini apa. Maka pentingnya menyampaikan tujuan pembelajaran di awal itu adalah itu menumbuhkan
kesadaran kepada peserta didik. Nah, setelah sadar, kemudian pembelajaran bermakna. Jadi murid atau peserta didik itu akan mengerti manfaatnya dari mempelajari materi ini itu apa. Nah, seperti itu. Maka di sini guru harus memberikan mengkorelasikan antara materi secara teoritis dengan fenomena kehidupan nyata yang kita jumpai sehari-hari. Disitulah letak bermaknanya. Artinya kita belajar itu tidak hanya menerima informasi secara teori saja, tapi ada manfaatnya untuk kehidupan nyata, untuk karir kita ke depan itu apa? Untuk life skill kita ke depan itu materi ini apa sih manfaatnya? Nah, itu harus kita tanamkan kepada peserta didik. Sehingga dengan mengetahui itu, mereka akan sadar tahu maknanya pelajaran ini apa, sehingga akan tumbuhlah antusias yang tinggi dalam pembelajaran. Ya, karena biasanya, mohon maaf untuk yang kendala kita sebagai guru, biasanya anak-anak ngantuk, ya, gitu. Mengantuk itu mungkin mereka belum tahu maknanya materi itu apa. Maknanya untuk apa belajar ini? Manfaatnya apa? Nah, maka tugas kita untuk memahamkan di awal kepada peserta didik bahwa materi ini loh bermanfaat untuk kehidupan anak-anak ke depan. Untuk apa ya? A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, nanti untuk membangun karir kalian ke depan, kalau punya keahlian di bidang ini, Anda akan menjadi ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga anak-anak insya Allah akan lebih antusias. Dan yang ketiga adalah joyful atau menggembirakan. Nah, menggembirakan di sini tentunya seorang guru sebagai role model di depan kelas bagi anak didiknya, ya, jadi figur tauladan, figur contoh yang mereka tiru, segalanya itu akan diperhatikan anak didik, mulai dari berpakaian, cara bicara, kemudian cara menyampaikan materi, sikap, mimik wajah, semuanya itu akan menjadi perhatian anak-anak didik kita. Maka disinilah bisa dibilang susah-susah gampang menjadi guru itu ya, karena menjadi role model bagi peserta didik. Jadi
Ya, udah speaking ya kayaknya ya. Ya biar agak cair ya. Walaupun di sini tidak ada es ya. Iya. Iya. Mungkin ini saya ajak tepuk-tepuk aja ya. Walaupun Bapak Ibu guru tidak apa-apa ya. Untuk kita refleksi ini ya. Iya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ada 5 macam tepuk. Baik, siap nih Bapak Ibu ya? Siap. Baik. Iya, ke kanan. Jadi tepuk satu itu ke kanan. Ya, ininya yang kakak saja. Baik, untuk SBG. Tepuk tiga. Ada yang keliru nggak? Iya. Tepuk keempat. Mulai kacau ya. Baik. Tiga. Dua. Satu. 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Cerah ya. Baik. Gimana nih? Next, Ustaz. Ketiga prinsip tersebut yaitu prinsip mindful, meaningful, dan juga joyful. Nah, itu dilaksanakan olah pikiran dan olahraga. Slide ke-12 Ustaz. Slide yang ke-12. Ya, ini. Wah, ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu guru untuk anunya loncat-loncat. File yang akan saya share saya perbaiki dulu. Saya hilangkan aja sekalian ya. Iya. Antik. Iya. Makan melalui olah pikir atau intelektual, kemudian olah hati, etika, olah rasa, estetika, ini terkait keindahan, kemudian yang keempat olahraga atau kinestetik, jadi terkait dengan psikomotorik, banyak gerak dan sebagainya ya. Keempat-empatnya inilah yang akan menjadi menjadi jalan untuk kita bisa menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu mindful, meaningful, dan joyful tadi. Nah, bagaimana memilihnya? Memilih mana yang olah pikir, mana olah hati? Tentunya disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya kalau dalam pelajaran seni budaya, ya berarti yang lebih ditekankan pada olah rasa, estetika. Kalau dalam pelajaran Quran hadis misalnya atau tafsir, nah, kira-kira yang ditekankan yang mana ini? Olah hati, iya. Intelektual juga iya, iya. Nah ini, oke. Nah mungkin mata pelajaran yang lain juga seperti itu. Jadi dilihat karakteristiknya. Iya. Nah baik. Next. Kemudian setelah menggunakan olah-olah tadi katanya ya. Nah yang ya, tapi bukan olah-olah di dapur ini. Maka nanti pembelajaran itu diusahakan pendekatannya adalah
student centered learning. Apa itu student centered learning? Yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi bukan berpusat pada guru. Yang jadi artisnya anak-anak, ya, yang kreatif anak-anak. Gitu. Nah, berbicara tentang student centered learning, Bapak Ibu. Metode-metode atau model-model pembelajaran yang mengarah pada student centered learning, diantaranya apa saja Bapak Ibu? Model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang mengarah pada student centered learning, misalnya satu, discovery learning. Yang kedua, inquiry learning, ya, berbasis penyelidikan. Ya, kalau discovery tadi berbasis penemuan. Kalau inquiry learning berbasis penyelidikan. Ini cocoknya untuk mata pelajaran IPA karena menyelidiki, ya, menyelidikinya. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah project based learning atau disingkat. Jadi kalau bedanya apa nih antara PBL dengan PJBL? Sama-sama pakai P dan L, ya. Ya. Kalau pembelajaran problem based learning itu sekali sintaks-sintaksnya, tahapan-tahapannya sekali pertemuan habis selesai, Bapak Ibu. Ya. Ada M kan, pendekatan saintifik. M pertama mengamati, M kedua menanya, M ketiga menalar, ya. Yang M keempat mengeksplorasi, M kelima mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Dan itu sekarang masih tetap digunakan, Bapak Ibu, walaupun sudah pendekatan deep learning, justru ini tetap digunakan, ya, tetap digunakan karena ini student centered learning. Nah, seperti itu. Nah, bedanya kembali lagi pada beda antara PBL, problem based learning, dengan project based learning. Apa ini bedanya? Kalau problem based learning sehari satu pertemuan selesai, kalau project based learning itu butuh beberapa pertemuan atau pertemuan depan baru selesai itu project. Gitu. Namanya saja project. Project ini nggak bisa sekali pertemuan jadi, ya. Jadi butuh proses mungkin seminggu, mungkin beberapa hari, ya, pokoknya minggu depan mungkin baru bisa dikumpulkan hasil proyeknya. Nah, itu project based learning atau PJBL. Nah, kemudian yang terkait atau yang mengarah pada student centered learning yang lainnya selain 4 itu ada lagi cooperative learning. Cooperative learning. Jadi banyak model-model pembelajaran yang itu mengarah pada student centered learning. Sehingga dengan pendekatan yang dianjurkan ini, maka pendekatan teacher centered learning atau TCL itu dianjurkan sudah mulai dikurangi. Nah, metode pembelajaran yang mengarah pada teacher centered learning adalah ceramah, ya. Guru. Mungkin dalam pembelajaran itu pengantar. Tapi untuk yang berikutnya kita metode yang lain yang sesuai dengan model-model pembelajaran yang mengarah pada student centered learning. Mungkin dengan metode tanya jawab, metode diskusi, metode apa lagi? Min mapping, ya, membuat min mapping. Jadi anak-anak akan semangat itu disuruh bikin map, ya. Jadi nanti anak-anak yang kerja kreatif, ya. Nah, guru ngapain? Guru menjadi fasilitator, motivator di depan kelas. Nah, anak-anak yang kerja, ya. Nah, setelah mereka membuahkan hasil pekerjaan mereka, guru tinggal memberikan arahan. Nah, benar tidak, oh ini kurang begini, dan seterusnya, dan memberikan tambahan wawasan lagi yang lebih luas agar hasil
dari anak-anak lebih maksimal. Nah baik, jadi dari pengalaman belajar ini Bapak Ibu punya apa ya, memori yang diingat, bahkan ingatan itu bisa sampai bertahun-tahun ketika mengerjakan tugas yang terkait dengan pengalaman belajar infografik atau proyek apa gitu ya yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, dari proses membuat itu mereka dapat pengalaman belajar yang mereka kerjakan sendiri, ya mengeksplorasi sendiri, mengolah data sendiri, itu akan membuat mereka terkesan, ya. Jadi ingatan mengerjakan itu akan terbawa terus insya Allah. Ya. Dibanding dengan kita kasih terus, tidak ada pengalaman belajar, mereka ya kurang ya, memori yang diingat itu kurang. Nah seperti itu. Nah kemudian pengalaman belajar ini terjadi di mana? Bisa di lingkungan di dalam kelas, ya, di lingkungan belajar di sekolah, kemudian bisa di rumah juga bisa, ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam interaksi dengan orang lain, lingkungan sekitar. Nah kemudian dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, kalau yang di kurikulum Merdeka dahulu, rata-rata kebanyakan kita menggunakan taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom. Nah, ketika di pembelajaran deep learning ini ditambah lagi, Bapak Ibu, ditambah lagi dengan taksonomi Solo. Nah, jadi tidak hanya taksonomi Bloom saja, tapi ditambah taksonomi Solo. Silakan searching sendiri nanti di internet Solo itu apa ya. Nanti di slide saya insya Allah ada. Jadi ketemunya geng Solo. Iya, ketemunya geng Solo terus. Ya. Nah ini. Ya, taksonomi Solo ini menggunakan kerangka berpikir yang dirancang untuk mengarahkan dan memahami tingkat apa ini? Kompleksitas pembelajaran siswa. Maksudnya begini Bapak Ibu, nanti ada level-level dalam taksonomi Solo itu, misalnya multi prestruktural. Anak-anak itu belum paham sama sekali. Nanti ada lagi unistruktural, paham satu. Naik lagi level berikutnya multi struktural, paham dua. Nah, dan seterusnya sampai level up yang paling atas. Sama juga di taksonomi Bloom juga ada 6 level ya Bapak Ibu. Ada prismanya kemarin sudah